hasanati wasayyi'at, menulis, menentukan kebaikan dan kejelekan. Subabaya dzalika, kemudian dijelaskan. Jadi kebaikan itu demikian, kejelekan demikian. Faman hamma bi hasanati, orang yang punya kemauan, keinginan, cita-cita baik, falam ya'malha, jadi apa maksudnya keinginan melakukan suatu kebaikan, tidak melakukannya, kata Allah indahu hasanatan kamilah, ditulis di sisi Allah kebaikan yang sempurna. Niat yang baik tidak melakukan, ditulis kebaikan yang sempurna. Wa in hamma biha fa'amilaha, kalau niatnya tadi dilakukan, dikerjakan, kata Allah menulis hal tersebut indau asyra hasanatin, 10 kebaikan. Niat baik enggak dikerjakan, tulisannya 1. Dikerjakan 10. Ila sabri mi'ati dzikrin, bisa sampai 700. Ila af'al katsirah, bisa tambah lagi. Wa in hamma bisayyi'at, kalau berniat jelek, falam ya'malha, tidak dikerjakan, tidak jadi, kata Allah indahu hasanatan kamilah, ditulis kebaikan yang sempurna. Ini jadi kejelekan nggak jadi dikerjakan sama dengan kebaikan tidak dikerjakan, kebaikan yang sempurna. Wa in hamma biha, kalau niat jelek, fa'amila, dikerjakan, kata Allah hasyiatan wahidatan, ditulis 1 kesalahan. Rawahul Bukhari wa Muslim, riwayat Al-Bukhari dan Muslim, fi sahihaihima, dalam kedua sahihnya, bihadil huruf, dengan lafaz-lafaz seperti ini, huruf-huruf seperti ini. Faedah hadis ini, di sebagian hadis adanya deskripsi. Istilah ini sebagian ulama nggak mau, tapi tidak mengapa, sudah banyak yang mau makainya dan semuanya paham. Hadis qudsi adalah apa? Hadis yang Rasulullah menceritakan tentang Allah ngomong demikian. Allah berbicara ini itu, namanya hadis qudsi. Istilahnya sebagai ini nggak menerimanya, tapi hadis ini tetap ada. Bedanya dengan Quran apa? Quran bisa digunakan untuk ibadah, sholat dan lain sebagainya. Hadis qudsi tidak bisa. Quran per hurufnya dapat pahala, hadis qudsi tidak. Jadi kalau menghafal ya gara-gara menghafalnya dapat pahala. Kalau mempelajari gara-gara mempelajari dapat pahala. Kalau Quran baca dapat pahala, mempelajari dapat pahala, mengamalkan dapat pahala. Tidak, Quran memang lebih. Hadis qudsi bacanya tidak dihukumi pahala, tapi bacanya belajar, bacanya menghafal, itu yang dihukumi berpahala. Menghafalnya dan memahaminya. Ada Al-Quran secara teori baca itu aja, nggak ingin buat tafsirnya, nggak lihat asbabul nuzulnya, nggak lihat apa prakteknya ulama gimana, ini sudah dapat dengan baca saja. Baik, faedah yang lainnya, di dunia itu adanya kebaikan dan kejelekan. Tidak ada yang tengah-tengah ini. Tidak ada yang tengah-tengah mesti. Ini kebaikan dan kejelekan yang memang itu baik dan jelek ya. Karena di sana ada yang baik dan jelek, kan itu ada kan ya. Baik dan jelek kan ada. Baik dan jelek mungkin karena tidak memenuhi syarat, atau tidak ikhlas, atau waktunya kurang pas. Maksudnya baik, niatnya baik dan nanti baik yang benar-benar diterima. Baik yang benar-benar diterima yang masuk di sini.
Karena baik itu banyak kan. Ya, baik ya pada bukan tempatnya bukan baik, waktunya kerja apa sholat gitu tidak pas, waktunya diajak musyawarah subhanallah pakai tasbih, diajak ngomong orang tak menghargai ya salah. Jadi itu bukan itu kebaikan yang benar-benar baik, tidak ada yang tengah-tengah ya. Baik, kebaikan yang banyak sekali. Taklim begini insya Allah baik. Ini apa datang awal sejak dulu masjid ini agak sulit. Hampir semuanya sejak dulu saya itu ngomong khutbah Jumat masalah datang awal itu mungkin sudah lupa kan terhitung. Tapi memang nggak tahu kok berarti kenapa ini harus ditingkatkan datang awal ini. Kalau bisa ada rebutan gitu. Tadi sudah rebutan 2 orang sama anak kita dapat alhamdulillah. Karena ada nama nggak ada yang datang muadzin. Bisa semuanya itu apa datang awal. Ketika kita menanti sholat dihukumi sholat datang awal itu manfaatnya besar. Ini ya mudah-mudahan datang awal bisa kita praktekkan. Besok lagi praktekkan Jumatan. Jumatan juga demikian. Karena kita itu rajinnya masya Allah. Ya kita ceritakan sebagai orang Jumatan berangkat kapan? Kamis sebelum matahari sudah diambil lah. Ada kiai kita dulu. Kita punya kiai bukan usul kita di Surabaya, kiai bukan ceramah, kiai yang memimpin pikir ya hayu, ya moyo, ya latif, pikir sampai jam 12 gitu, habis sisa capek juga, tapi lumayan itu makan habis banyak karena capek haus, makanya jadi lahap. Orang kota makanannya enak, saya orang desa seneng gitu. Acara itu uang enak, jadi bisa selamatannya kan sederhana. Kota itu masa Allah mewahnya. Kita orang bisa senang saja, apalagi belum ngerti akal. Baik, kembali. Jadi mereka sangat rajin berangkat sebelum maghrib hari Kamis, pulangnya habis batu. Ya ada di dunia mungkin ada di dunia, tapi banyak dikit. Berpikir apa? Berpikir, tidak talim. Dikir. Intinya rajinnya saja kita tiru, bukan salahnya. Rajinnya kita tiru, ya nggak harus jam sekian. Kalau dalam hadis dibagi 5 gelombang. 1 gelombang itu 1 jam. Gelombang dataran itu, gelombang maksudnya itu bukan kelompok ya, bukan orang yang datang pertama ya. Dan di sini jam 11 untuk Jumatan datang pertama. Jangan berpikir dapat unta. Gelombang itu berdasarkan waktu. Jadi kalau waktu pertama, gelombang pertama nggak ada yang datang, nggak ada yang dapat unta, itu bukan kok gelombang itu jangan dikatakan kelompok. Yang datang pertama dapat unta. Nanti 11.20 datang pertama. Belum ada yang dapat unta, jangan berharap. Gelombang itu kalau dalam bahasa Indonesia sah itu sekitar 1 jam. Ini dalam bahasa sehari itu 12 jam, berarti kan sekitar 1 jam ya. Sekitar itulah. Jadi kalau ingin dapat unta terakhir setengah 8, setengah 7 berangkat sampai setengah 8 itu gelombang pertama dapat unta. Setengah 8, setengah 9 dapat sapi. Setengah 9 sampai setengah 10 dapat kambing. Setengah 10 sampai setengah 11 dapat ayam. Setengah 11 sampai turun dapat telur. Itu gelombangnya. Yang wisata tidak tahu, bahkan yang wisata malaikat pencatat pun tak mau nyatet. Kan ada 2 malaikat berdiri di pintu masjid. Kalau khatib naik itu sebelum azan, yang benar khatib naik sebelum azan. Ini jaga nyatet lagi. Intinya apa? Kita yakin datang awal kebaikan. Ya, kita berusaha. Ya. Sibuk ya, semua orang sih sibuk. Ada yang kasih sibuk, bukan sibuk ya itu apa ya kurang ya perlu kita tingkatkan iman kita biar datangnya ya nggak terlalu terlambat. Ini sekali lagi kita nasihatkan ad-dinu an-nasihat. Baik, ini termasuk kejelekan, termasuk apa? Ngerasani, ghibah, apa? Dolim, apalagi korupsi,
nimbang nggak benar dalam dagangan. Pedagang itu rata timbangannya jelek terus. Artinya apa? Nggak pernah kosong. Jadi nggak pernah timbangan itu dilepas gitu isinya itu. Jadi nggak pernah lurus ini, mesti jelek ini. Ini pergi sini, gini. Kalau dikosongkan gini langsung jelek langsung. Ketahuan lagi. Rata-rata gitu. Yang isi barang itu loh. Itu kalau sebelah ini dikosongi, sama-sama kosongnya masih ke bawah. Sudah ke bawah dulu sebelum ada on-onannya ini. Belum ada onnya, ada kiloannya, sudah rata-rata sudah ke bawah dulu. Mereka itu sudah pernah kosongan gantian gitu. Pinter, nggak pernah lupa ilmunya gitu. Nah ini termasuk dolim. Nakal, kalau nakal orang Jawa dulu ininya dimasukkan. Tapi akhirnya sambil menaruh ke tempat itu digerakkan. Banyak yang jatuh, ini mengurangi dikit ya 1 jempol ya. Karena 2 jempol dinaker pakai takaran, tangannya masuk, ini sudah mengurangi volume. Nah, nanti ketika mau dinaikkan ini juga gerak, ini ya banyak membuat tumpah. Nah kalau tukang bensin zaman dulu, tukang solar zaman dulu sekarang masih ada. Itu tuh kan ini 1 liter ya. Ini jelas dinaikkan 1 cm, 2 cm. Jadi besarnya sama tetap, tapi volumenya berkurang. Karena yang bawah ini tetap dilubangi, dinaikkan jelas lagi. Jadi teman-teman gitu kerja gitu tuh, bos saya begitu. Kelihatannya ahli ibadah, seperti ngaji loh, nggak jadi ikut pulang kan? Jadi itu masih banyak orang. Itu semua kejelekan. Nah pacaran bagi yang muda-muda. Bagi yang tua-tua nikah 2 enggak, selingkuh. Kalau selingkuhnya dengan sudah dinikah tapi tanpa rame-rame, ya enggak dosa lah, tidak apa-apa. Yang penting bisa adil gitu ya. Tapi kalau enggak rame-rame, enggak diberitahu, biasanya enggak adil biasanya. Tapi enggak adil, istri kedua terima, tidak apa-apa seminggu sekali. Ya sudah, kalau terima enggak apa-apa. Intinya apa? Selingkuh. Zina, pacaran, dan lain sebagainya. Paham kita kejelekan. Summa bayyana dzalika. Kemudian menjelaskan tadi niat baik tidak bisa mengamalkan, tapi sudah niat dapat pahala sempurna. Ini kalau apa sebabnya ada halangan, ya kita terima. Kalau nggak ada halangan, berubah rencana. Kalau ada halangan, iya dapat pahala besar. Mungkin kalau dapat pahala punya halangan nggak jadi mengerjakan, pahalanya nggak hanya 1, mungkin sempurna. Pahalanya berlipat juga. Nah ini yang tidak punya halangan, apa? Malas, eman. Ketika rezeki lancar, maunya ngasih ini, ngasih itu. Ternyata pulang, wah, pakdinya minta, istrinya minta, akhirnya nggak jadi ngasih ke fulan dan fulan. Ya mudah-mudahan kalau tadi niatnya ngasihnya beneran dapat balas. Ini banyak, maka kalau mau niat itu segera dipraktekkan. Kalau udah dipraktekkan, udah jadi. Itu mau apa gitu, infak mau apa, jangan ditunda. Kalau ditunda biasanya nggak jadi. Niat apa? Niat harus niat baik tadi datang awal. Harus niat datang awal bisa sebut datang awal semuanya. Yang lain alhamdulillah yang duga kita itu banyak. Dan setelah mesin-mesin di sini membuka kita. Ada malam nggak ada ya. Tapi setelan di masjid-masjid kira-kira membangunkan kita nggak seperti tapi ternyata bermanfaat bagi kita. Baik, kembali niatan yang baik. Kalau gimana kalau cita-cita nanti kalau aku kaya aku akan infak, masuk. Karena Rasul mengatakan seandainya aku punya gunung emas, nah dalam caranya tentunya untuk jalan out, tidak apa-apa. Kalau saya kaya, kalau saya bisa Sarap akan ngajari teman-teman. Kalau saya dapat hadiah mau tak bagi-bagi. Nah kalau saya jadi presiden, sudah agamanya yang sunni, saya jadi
Mungkin jadi presiden, ya kemungkinan kecil, tapi kan masih ada kemungkinan. Maka Rasulullah mengatakan seandainya punya emas, kemungkinan kecil, tapi masih ada kemungkinan. Jangan kalau saya bisa terbang, jangan dong. Saya mau mengajikan bapak ibu, kita ajak terbang. Kalau itu tidak boleh ya, sesuatu yang boleh makmur. Kalau punya uang banyak masih mungkin, jadi presiden masih mungkin, meskipun apa, ya kecil tapi kan masih mungkin. Tapi jangan cita-cita yang nggak masuk akal ya. Saja nggak masuk akal tadi bisa terbang nih. Akhirnya teman-temannya dibawa umroh semua. Wallah. Nah kalau dikerjakan dilipat gandakan 10. Jadi ingin datang awal, ingin sodako, jadi sodako, ingin Jum'ah berkah, ramainya sekarang Jum'ah berkah di mana-mana. Bener-bener beli nasi pagi-pagi, kasihkan tukang beca, kasihkan di masjid, kasihkan yang lainnya, didapat lipat ganda minimal 10 kali minimal, bisa 700. Bagaimana Allah mengumpamakan dengan apa? Dengan tanaman padi, gandum, kita padi dengan gandum ini 1 kintal jadi 700 benih 1 kilo nanti jadi 700 kilo. Benih 2 kilo jadi 1 kintal 400 kilo. Demikian lipat 700. Permisalannya minim antara gandum dan padi. Itulah permisalan infak. Masalul ladina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Jadi 1 jadi 7 tangkai, 1 tangkai jadi 100. Jadi akhirnya 700. Bisa lebih. Yang buat lebih apa? Allah alam. Mungkin fadlun minallah. Sengaja Allah masih bonus. Terserah Allah. Yang jelas kabarnya ini akan dikasih lipat lebih dari itu. Ya mungkin bonus. Jadi mungkin bonus. Oh ini senang karena orang ini sebenarnya apa? Gak terlalu pintar tapi kok mudah sekali melakukan agama. Sholatnya rajin, ibadahnya rajin, sedekahnya rajin. Kecuali pintar ya rapi, pintar. Bahkan tergolong ujian sering gagal, ujiannya sulit. Ujiannya gagal karena sulit kan ya. Tapi dia mungkin dikasih bonus gara-gara itu. Atau dia paling jauh dari masjid, tapi masya Allah rambut masjid, padahal jauh. Terus dia yang paling tua, rambut masjid biasa, tua yang rambut masjid istimewa, atau mungkin sikilnya linu. Masjidnya tingkat lagi Pak Ibn. Masjidnya tingkat karena linu. Ya mungkin kalau nggak tingkat nggak dapat lipat lebih, tapi gara-gara tingkat mungkin nanti lipat lebih. Nah waktunya apa? Waktunya dagang ini, akhirnya harus ditinggalkan untuk ngaji. Oh waktunya, pokoknya mungkin karena perjuangan ini itu, kebaikan ini itu, akhirnya Allah ngasih bonus. Ya, bonus sabar ya. Sabar maksudnya. Kalau itu kok ekonomi sulit, sembarang nggak enak, sabar. Ya mungkin. Nah, ini mungkin karena memang murni karunia Allah. Yarzuqu liman yasha, yarzuqu man yasha bi ghairi hisab. Tidak ada batasnya, terserah Allah. Baik, atau mungkin apa? Selain keikhlasan yang lebih, sangat ikhlas sekali mungkin. Jadi maka dalam hadis apa? 1 dirham mengalahkan 100 dirham. Ternyata yang 1 itu punyanya cuma 2. Jadi akhirnya separuh hartanya. Yang 100 ternyata punyanya 1000, cuma 10%. Jadi kalau kita miskin nasi kotak 10.000, jangan sedih. Meskipun yang kaya 1 juta, mungkin menang yang 10.000 gitu.
Yang kayak 1 juta rupiah sehari penghasilannya 5 juta gitu, bayangkan. Ada orang yang gitu kan ya. Jadi mungkin karena keikhlasan yang tinggi, semangat yang tinggi. Atau karena benar ibadahnya benar-benar sesuai Nabi gitu. Jadi benar-benar yang lain itu sholat itu agak searah-arahan sakarpe dewi. Tapi dia berusaha persis Nabi gitu. Takbir itu dirapatkan tangannya, tidak dilonggarkan, tidak pula dipinggangkan. Gini, yang mudu bukan gini, aras-arasan. Wah, sunnah sekali. Terus rukuknya benar-benar sunnah, lurus dan tenang. Kemudian juga bacaannya apa semuanya dia itu persis dengan Rasul gitu, berusaha persis, nggak asal-asalan, nggak aras-arasan, berusaha Nabi gimana. Mungkin gitu. Atau mungkin waktunya barokah. Jadi kebetulan waktu barokah. Lailatul Qadar gitu ya. Karena Lailatul Qadar kan tidak terhitung lagi dong. Tidak hanya biasa kan. Lailatul Qadar kita agak ternyata pada Lailatul Qadar dia berinfak, atau dia sholat, dia doa, dia baca Quran. Kebetulan pas Lailatul Qadar dapat. Atau pas dia baca Quran menyadarkan orang. Jadi perampok ulung jadi beriman, jadi baik seperti Fudail bin Iyad kisahnya ya. Itu kan kisahnya kan gitu ya, katanya mau mencuri atau menolak satu dengan orang baca Quran. Jadi baca Quran saat itu mungkin pahalanya lebih. Mungkin karena apa? Membuat orang sadar. Nah, ini sadar cerita akhirnya orang jadi sadar, banyak sadar gara-gara ini. Atau tadi ditiru orang. Jadi ditiru orang amalnya. Di amal kebaikan ditiru. Dalam hadis ada orang-orang miskin datang ke Nabi. Nabi mengatakan tunggu. Akhirnya ada orang yang membangun 1 kurma, 2 kurma, ada yang baru 1 karung. Nah ini lebih contoh. Mungkin memberi contoh ini masuk di situ. Atau mungkin apa? Lain waktu barokah, tempatnya barokah. Ya, tempatnya mungkin barokah. Ya, tempat yang barokah di antara Masjidil Haram dan sebagainya. Wallahu a'lam. Tapi ini sekali lagi apa? Ketika dia kerjakan tentunya dengan ikhlas, dengan mutaba'ah dan lain sebagainya. Sekarang kalau niat jelek nggak dikerjakan, ini karena apa yang dapat pahala? Di antara ulama ada perbedaan pendapat. Jadi Imam Nawawi menjelaskan yang dapat pahala kalau karena sadar, karena taubat. Karena sadar, karena taubat. Mau apa? Mencuri. Artinya dia muter akhirnya qadarullah ada pengajian, dengar Quran, dengar ini, dengar itu, dari kebaikan akhirnya dia sadar nggak jadi mencuri, taubat. Atau ingin zina, sudah punya kesempatan nggak jadi, taubat. Atau korupsi, udah nggak ada yang tahu dari tapi nah ini selesai. Ya coba, karena taubat dapat pahala. Kalau karena nggak mampu, sebagian orang mengatakan tetap dosa. Nggak mampu, mau nyuri sepeda motor, dirusak kuncinya ya nggak bisa. Bahkan gerbangnya nggak bisa buka. Atau satpamnya ada, lupa ada satpam. Kesana ada penjaga. Di sana, pokoknya dia sudah berusaha mencuri, tapi tidak mampu dia. Ini dapat dosa. Yang nggak dapat dosa, nggak dapat pahala, kata ulama diantaranya lupa, lali pacaran, janji pacaran dengan kekasih tercintanya.
di jembatan Suramadu. Malam minggu besok lusa lupa dia gara-gara ini ngobrol dengan teman di masjid ini, lupa dia nggak bawa HP lagi, pulang telepon 40 kali kekasihnya, dia lupa ini kata ulama nggak dapat pahala, nggak dapat dosa, nggak dapat dosa juga rezeki lupa. Lupa atau satunya ketiduran, ambil dengan lupa ketiduran lama mengatakan maunya nanti apa merampoknya nanti lah jam 1 jam 2 malam, bangun azan subuh, jadi ngerampok karena ini tidak dapat apa, nggak dapat dosa, Allahu a'lam. Tapi konteks hadisnya dapat pahala. Pokoknya nggak cuti sebab apapun itu berarti rahmat Allah gitu lah. Mungkin juga, tapi jangan bermudah-mudahan gitu. Biar kita nggak bermudah-mudahan, jangan dikatakan kepada semua orang. Pokoknya yang penting nggak jadi melakukan kejahatan, nggak apa-apa. Akhirnya orang kan mudah-mudahan. Maka kita katakan yang itu karena tahu, karena kalau tahu itu manfaatnya besar di belakang hari. Dan namun kalau dikerjakan benar, cuma dapat kejelekan yang satu. Ini nggak dilipat, mencuri ya mencuri. Nah, satu besar atau kecil ya tergantung kesalahan. Kalau besar ya besar, sedang ya sedang, kecil ya kecil. Jadi kebaikan ini besar atau kecil, kejelekan ini besar atau kecil ya tergantung satu ini besar atau kecil, tergantung nilai yang atau amal yang diniatkan tadi atau yang dikerjakan tadi. Jadi sekali tapi membunuh orang, jadi dosa besar. 10 kali cuma nyuri dikit-dikit, korupsi dikit-dikit, nimbang tadi, nimbang curang. Atau narik tanpa aturan, tidak ada tertulis gitu. Akhirnya nariknya ini tarik 100, ini 105, mungkin saja ada. Kalau tidak ada aturan, tidak ada kwitansi, tidak ada apa. Baik. Nah, dari sini kita ketahui keagungan Allah, kemurahan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kebaikan tidak dikerjakan sudah dapat pahala. Kalau dikerjakan berlipat ganda. Kejelekan kalau tidak dikerjakan dianggap kebaikan. Kalau dikerjakan tidak berlipat gandakan kesalahan tersebut cuma satu saja. Al-hadisu as-saminu wa salasun 38. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah. Sering kita katakan ingat Abu Hurairah, ingat semangatnya. Cuma 3 tahun belajar banyak sekali mendapatkan ilmu dari Rasulullah SAW. Karena setelah terlambat belajar rajin, setelah terlambat tua baru belajar malas, salah. Jadi Abu Hurairah itu terlambat waktu Makkah, setelah 3 tahun 4 tahun belajar tapi ilmunya banyak sekali karena rajin. Setelah itu pokoknya ngaji dulu, mondok dulu, nggak usah kerja. Itu kan mondok ke Rasul, nggak kerja. Orang-orang Muhajirin kata Abu Hurairah sibuk di pasar. Ada orang-orang Ansor sibuk di kebun, kurma dan sebagainya. Aku sibuk ngaji. Tidak apa-apa untuk sementara, tidak apa-apa. Kerja itu tidak harus, yang penting kewajiban dilakukan. Kewajiban misalkan kita punya tanggungan istri ya, menafkahi istri. Kalau kita tanggungan orang tua ya, orang tua. Yang penting kerjaan dilakukan, kewajiban dilakukan. Tidak apa-apa, tidak harus kerja yang paten, kerja terus tidak. Secara teori rezeki itu mengikuti
manusia. Jadi secara teori rezeki di manusia. Jadi nggak usah ke Amerika, nggak usah ke Saudi, nggak usah ke Malaysia. Kalau jatahnya dapat ya dapat. Meskipun kita tetap harus berusaha, tapi ingat usahanya kalau bisa perhatikan agama. Kalau bisa melaksanakan agama kita jalan. Kalau sulit sebaiknya dihindari. Ini masalah pekerjaan. Intinya Abu Hurairah gitu. Yang pernah juga sahabatnya lain gitu. Akhirnya saudaranya protes, ya Rasulullah, itu ngaji toh gak belum kerja. Nah, ini keluarganya sih repot. Ya mungkin kalian kasih rezeki itu gara-gara dia. Dia taklim, kamu rezekinya lah ngaji. Belum tentu kalau saudaramu nggak ngaji kerja, bantu kamu tambah, lancar belum tentu. Rezeki itu rahasia. Dan kalian juga kita punya pekerja kurang manfaat, apa bayar itu mau nganggur. Ya sedekah nanti kita dapatkan rezeki kita. Padahal nggak nganggur, menurut kita kurang manfaat. Jangan bismillah, kerjakan orang-orang, pekerjakan orang-orang. Apa? Enggak begitu fungsional, tidak begitu urgent, begitu penting, dapat apa? Bismillah. Dan mudah-mudahan Allah beri rezeki kita membantu saudara kita kan. Ya katanya sebagian orang Cina itu dialognya gitu. Punya toko besar ya kecil aja punya pembantu, nggak dikerjakan sendiri. Mungkin prinsip mereka mungkin gitu juga, prinsip pabrik. Kalau kita toko besar dikerjakan sendiri. Karena mampu, sebenarnya boleh-boleh saja. Tapi sebenarnya kalau kita daripada tak kerjakan diri, tak semua orang saya kan bisa ngajinya lebih semua, waktunya lebih banyak, bisa ngurusi masjid. Nah, balik ini semua teori maling dan juga bisa mengerjakan. Inna Allah Ta'ala sama Allah mengatakan sama dengan sebelumnya diskusi. Man adali waliyan, yang memusuhi untukku seorang wali, atau bahasa kita terjemahan bibirnya yang memusuhi salah seorang waliku, maka umumkan dengannya perang. Jadi yang mengganggu walinya Allah dikatakan oleh Allah perang. Allah memohon perang dengan orang tadi. Yang demo-demo ngaji gak jadi masuk, itu kan bukan wali, cuma ustaz. Wali sekarang nggak ada, wali sudah mati semua, wali sana sunnah sudah mati semua. Yang berarti ini rancu masalah istilah wali. Wali dalam ayat alladzina amanu wa kanu yattaqun, beriman dan bertakwa. Bisa dipecat, bisa. Namanya beriman bertakwa nanti terakhirnya jadi kafir, dipecat jadi wali. Ini. Jadi dan wali yang tahu cuma Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi wali, kalau wali yang dimaksud adalah ustaz, maka boleh wali fulan. Ya. Kalau wali yang dimaksud adalah aulia Allah khaufun alaihim wa lahum yahzanun, dahulu. Kalau wali yang dimaksud adalah calon penduduk surga dan sebagainya, mengatakan wali bukan dahulu. Karena tidak tahu. Tapi kalau wali yang dimaksud tadi itu, tapi seperti Ustaz Kiai, tidak apa-apa. Apalagi kalau orang Arab waliul ahad, gitu kan, putra mahkota, gitu, waliul ahad. Jadi wali, kalau kita wali murid itu ya. Kalau itu boleh nggak apa-apa. Wali murid, orang tua atau pengayom, kafirnya murid ini. Pengayom, orang tua atau wali yang mengurusi murid tadi namanya wali murid. Ini, jadi wali di sini yang dimaksud adalah orang yang beriman dan bertakwa, tidak ada yang tahu kecuali Allah. Jadi siapa wali yang tahu hanya Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak ada yang tahu yang lain.
Gimana istilah layariful waliya indal wali? Kalau orang itu yang tidak kenal wali kecuali wali, repot. Wali, jadi wali itu diangkat oleh wali kan? Wali tidak boleh diangkat kecuali oleh wali. Wali pertama sih ngangkat sokong. Yang kacau kan? Wali pertama yang ngangkat Allah loh. Dalilnya mana? Ada kalau wali diangkat oleh wali. Wali pertama yang ngangkat siapa? Ini kacau itu. Ini. Oh, Nabi saja nggak boleh ngangkat orang lain. Kan Nabi nggak boleh ngangkat. Nggak boleh Nabi. Kalau wali itu yang nggak salah. Apalagi wali di negeri kita ini. Kalau lihat kisahnya banyak yang agak nyeleneh, agak aneh. Yang sering kita ceritakan apa? Kalijaga dan Sunan Bonang. Kalijaga ketika mau melamar jadi murid, daftar jadi santri. Kalau sekarang kan tes, psikotes, tes kemampuan, wajar kan ya? Kalau itu nggak tesnya jaga tongkat, nggak sholat akhirnya, gara-gara jaga tongkat. Saatnya Sunan Bonang datang marah-marah, kok lebih mengutamakan tongkat daripada sholat? Kok tasawuf dengan orang begitu aja? Ini itu apa? Betapa? Kan bukan budaya Islam. Kalau Rasulullah di Gua Hira itu nggak betapa, membawa bekal makanan, makan sederhana. Kalau makan sederhana jangan kan? Nanti habis bekalnya pulang, balik ke Gua Hira lagi kan? Itu, jadi apalagi wali di negeri kita itu ada aneh-aneh. Itu. Jadi, ya kalau mereka mungkin kedua Muslim, tidak apa-apa kita katakan dan firman Allah. Namun kalau wali-wali yang dimaksud di ayat maka jadi perkenankan. Orang gila wali sudah. Orang gila telanjang wali. Orang gila telanjang wali. Oh iya. Katanya sekarang dengar itu ya. Orang gila telanjang katanya sudah terlalu apa ini. Kembali. Jadi wali di sini adalah orang yang beriman dan bertakwa. Ngaji diganggu wali. Kamu wali ya karena melakukan ketakwaan saat ini. Tidak keren, tapi semua acara-acara yang baik dari acara Islam dilarang, maka termasuk memusuhi wali. Ini yang kita harapkan dari, tapi tidak usah digelari bulan wali, masjid ini wali tidak, itu biasa aja. Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaratuhu 'alaihi. Tidaklah hambaku mendekatkan diri kepadaku dengan sesuatu yang lebih aku cintai daripada yang aku wajibkan. Biasanya yang wajib dikerjakan dulu. Meskipun kalau nggak bisa kerjakan wajib, sunnah juga jangan ditinggalkan. Aslinya wajib dulu baru sunnah. Tapi kalau nggak bisa wajib, apakah sunnah nggak mengerjakan? Tetap mengerjakan. Ada orang nggak pernah sholat, dan wajib kan ya. Kalau puasa mungkin kadang puasa, kadang enggak, situasi kondisi. Ada di pinggir jalan ada kardus peduli mana Lumajang, peduli Lumajang atau Semeru. Peduli Semeru. Apakah dia nggak melakukan sunnah ini? Nah, kurang sholat percuma, infak, nggak usah, janda juga, nggak tahu juga. Jadi selama kita ini Pak tahu ini kebaikan kita kerjakan. Mesti mungkin beberapa kewajiban tidak bisa kita lakukan. Menjalankan kewajiban kepada istri apa gini. Ada juga sunnah kepada istri yang wajib tidak dikerjakan. Nafkah tiap bulan. Tapi hari raya ini karena belum cerai tapi tidak satu rumah, cerai apa namanya? Pokoknya belum cerai tapi pijen, pokoknya gitulah. Pokoknya belum cerai tapi tidak mau satu rumah, bisa menyentuh keluarga tua, kau menyentuh keluarga. Bisa rencang. Tetap sebelum cerai seharusnya ngasih nafkah ya. Tidak ngasih nafkah. Hari raya belikan pastel ya boleh-boleh kan? Sunnah kan? Sunnah atau kita? Ya minimal rubah lah. Dia boleh. Insya Allah sunnah. Membahagiakan orang di hari raya termasuk
Sunnah. Jadi baju baru di hari raya itu sunnah juga. Tidak sampai wajib karena membagikan orang di hari raya. Kembali, sekali lagi memang yang paling pokok adalah kewajiban. Tapi bukan berarti kalau tidak bisa melaksanakan kewajiban kita meninggalkan yang sunnah-sunnah, bukan. Harus kita kerjakan sebelum kebaikan, baik sunnah atau wajib. Wala yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbah. Terus hambaku ini mendekatkan diriku padaku dengan sunnah-sunnah sampai aku cinta kepadanya. Salah satu sebab dicintai oleh Allah melakukan ibadah-ibadah mustahab. Ini sebab kecintaan Allah. Wajib iya, tapi termasuk cara mendapatkan cinta Allah selain wajib tambah sunnah. Awak itu serbu, kok gak seneng. Ayo mungkin yang masjid wajib kok, nggak pernah sunnah. Oh dia gak gelem, dia gak gelem, macam-macam gak gelem. Jadi tidak apa-apa sekali dua kali ngobrol, makan, cerita, wajar. Kalau nggak pernah yang baik-baik dilakukan, ya kan ya mungkin orang sunnahnya kayak orang dicintai orang. Katanya dicintai oleh ya, kalau saya dicintai oleh Allah, Allah menyuruh malaikat untuk mencintai, dan malaikat Allah membuat orang-orang mencintai dia, diterima oleh masalah. Jadi kalau kita itu kadang-kadang itu mungkin karena ibadah kita kurang. Ya donasi ke masyarakat termasuk mungkin masuk bab ini. Jadi kalau kita sering baik donasi itu mungkin masyarakat lebih mudah untuk mencintai kita, menerima kita, karena Allah membuat mereka menerima kita. Jadi cara mendapatkan kecintaan Allah di antara melakukan ibadah sunnah. Salat malam ya, witir ya, hafal Quran, menghafal Quran ya, belajar bahasa Arab ya, masuk semua kebaikan masuk semua kebaikan apa saja, bersih masjid ya, dan yang bocor ya, keamanan masjid. Hujan di rumah tidak ada apa-apa, tidur di masjid saja, keamanan masjid. Atau ada orang tutup, ada orang bilang rusak, silakan. Di masjid boleh, dalam masjid bahkan cewek kan dalam masjid. Cewek itu tinggalnya di masjid, masang tenda di masjid. Gak punya rumah, miskin, wanita miskin, belum ada yang nikah itu, akhirnya tidur di masjid. Apalagi laki-laki. Nah sekarang kalau gaya ya, zaman kami kecil biasa tidur di masjid. Ada plus minusnya, tapi tidak apa-apa. Lagi mungkin gitu termasuk sunnah, salah satu jadi satpam. Jadi masjid terus tamu lewat, butuh bantuan dibantu dan seterusnya. Atau menemani ustadznya kalau ustadznya tidur. Tidak diganggu kedua itu kan. Tidak ada kedua insya Allah. Yang jelas apa? Ya, kita ambil masjid misalnya. Maka nadarnya ibunya Maryam, anakku nanti tak suruh di masjid, rambut masjid. Aduh ternyata cewek rambut harus perlu pertolongan. Akhirnya tetap rambut masjid dibantu oleh Zakaria. Baik. Faidah ahbabtu kuntu sam'ahu allati yasma'u bih. Kalau aku mencintainya, aku pendengarannya yang dia mendengar dengannya. Artinya aku luruskan pendengarannya. Pendengarannya dijaga. Jadi kalau kita sering mendengarkan yang jelek-jelek, mungkin kita itu tidak dicintai oleh Allah, kurang dicintai oleh Allah. Ya dawa basarahu allati yubsiru bih. Dan tangan yang penglihatan yang dia melihat dengannya. Penglihatannya dijaga pula, diluruskan. Wa yadul ladzi yabtishu biha. Tangan yang dia beraktivitas dengannya. Jadi aktivitas yang baik akan muncul dari orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa rijlahu ladzi yamshi biha. Dan kaki yang dia gunakan untuk berjalan. Jadi mungkin jalannya bagus, ringan. Ke masjid ringan, taklim ringan, ziarah ringan, kerja ringan, semuanya dilakukan dengan ringan.
karena mau dibikin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kebaikan. Tentunya berat untuk melakukan kejelekan. Jadi kakinya diajak maksiat berat. Wala insa'alani la'u'tiyanna. Kalau minta dikabulkan. Jadi mereka mengatakan bukti wali itu mereka buat cerita-cerita, minta ini jadi seperti Nabi. Oh Nabi aja gak diambil kalau minta itu. Benar kalau minta dikasih. Tapi tidak semua yang minta dikasih ternyata Pak. Apalagi kalau amalannya tidak sesuai dengan syariat. Minta dikacau gak mempan. Paling udah. Karena dia berguru, belajar, zikirnya ini. Wali itu minta tanpa dia minta itu besok belum tentu dikasih lagi. Dan tidak bisa diwariskan. Minta dikasih karena ada orang yang minta kebal ya. Kebal beneran. Apakah wali? Tidak harus. Minta kaya ke gunung kami. Kata orang muda kemana? Kalau minta pesugihan gimana orang itu? Kalau Jawa nih gunung kami. Ya ke gunung kawi. Kaya beneran. Apakah wali? Minta kaya. Wala ini ista'adzani. Kalau minta perlindungan kepada aku dilindungi. Baik, ini kalau memang minta kepada Allah dan berdoa kepada Allah dengan cara yang benar, kemudian terkabulkan, insya Allah wali. Tapi itu pun juga tidak bisa kita katakan wali. Hati-hati, ya mudah-mudahan wali. Jadi seluruh yang punya karomah antara para sahabat mungkin atau setelah sahabat yang mereka katanya berjalan dengan kuda-kudanya di atas lautan sungai, yang mudah-mudahan wali juga, yang mudah-mudahan wali karena memang dia minta selamat. Mungkin muslim yang dibakar tidak apa-apa atau muslim al-kacab mudah-mudahan wali juga. Ya, mudah-mudahan para sahabat itu wali yang punya keistimewaan ini. Itu pun apa harapan tidak bisa kita pastikan. Wallahu alam. Hadis yang bisa kita sampaikan malam ini mudah-mudahan dilanjutkan dan bisa kita lanjutkan lagi. Belum puasa kan teman-teman? Masih lama. Saya sudah ada kalau berarti kita belum tahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.